Untuk informasi lebih lengkap dan berita-berita lainnya yang terkait, klik link di deskripsi di bawah ini. Dan jangan lupa juga subscribe channel YouTube kami. Pastikan Anda juga menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store. Digitalisasi yang semakin bertumbuh pesat di Indonesia tentu tidak lepas nih dari nama-nama startup yang mewarnai kehidupan kita sehari-hari ya. Kita pasti kenal nama Gojek, Grab, dan kawan-kawannya. Potensi ekonomi digital Indonesia yang katanya terbesar di ASEAN nih, akhirnya membuat para startup ya sikut-sikutan demi jadi penguasa di segala lini atau bidang usaha termasuk di dompet digital. Berbagai aksi korporasi, termasuk juga penggabungan usaha alias merger itu ya bisa aja ya dilakukan para startup ini demi mencapai tujuannya. Seberapa sengit sih sebetulnya perang dompet digital di RI ini, kita akan bahas bersama. Ini seru nih pembahasannya karena kalau lihat ini ada salah satu kabar terbaru dari dunia digital tanah air, yaitu aksi Grab mencaplok saham perusahaan teknologi dan media milik konglomerat Edi Sapriyatmaja, yaitu PT Elang Mahkota Teknologi ya atau MTEK. Nah, kalau dilihat juga kemarin itu jadi MTEK ini sudah melakukan private placement pada tanggal 31 Maret 2021 gitu ya. Jadi di tanggal 31 Maret itu MTEK melakukan private placement atau penerbitan saham baru dengan investor strategis gitu ya. Jadi namanya private placement bukan rights issue perbedaannya. Dan ini untuk menggalang dana tadi ya supaya bisa mendapatkan sejumlah dana segar. Jumlah saham yang diterbitkan adalah sebanyak 4,76 miliar saham baru dengan harga pelaksanaannya di Rp1.954. Nah, artinya dia bisa mendapatkan dana sebesar 9,29 triliun rupiah gitu ya. Baru kemudian di tanggal 5 April 2021, MTEK mengumumkan dalam keterbukaan informasi bursa ada sejumlah nama-nama investor institusi nih yang sudah membeli saham MTEK yang tadi diterbitkan baru ya. Dari luar negeri ada, dari dalam negeri ada. Kalau dari luar negeri salah satunya ada perusahaan digital asal Korea Selatan, namanya adalah Naver Corporation dan Edge Holdings Inc. Kemudian ada 6 institusi lainnya dari dalam negeri, misalnya Allianz Life Indonesia, Manulife Asset Management Indonesia, dan yang lain-lainnya. Ada 6 totalnya ya, jadi kalau sama 2 yang dari luar negeri ada 8. Nah, ini selanjutnya beredar isu nih dari salah satu sumber anonim yang dikutip oleh Straits Times waktu itu yang menyebut bahwa Grab sudah mencaplok saham MTEK. Kan gak kelihatan ya namanya, ini kan tadi ada Naver Corporation, Edge Holding Inc. aja nih. Setelah beberapa lama isunya beredar, akhirnya tanggal 19 April 2021 kemarin barulah manajemen MTEK buka suara. Dan ternyata benar nih bahwa Grab tadi sudah memegang sebanyak 4,6% saham MTEK atau sekitar nilainya 4 triliunan rupiah gitu ya. Tapi lewat perusahaan afiliasinya. Jadi yang berkaitan dengan Grab yaitu Edge Holding Inc. tadi. Jadi ternyata yang ini nih lewat Grab masuknya lewat Edge Holding Inc. gitu ya. Dan perusahaan dan Grab, MTEK dan Grab ini memang sudah beberapa kali berdiskusi untuk mengembangkan peluang bisnis baru. Jadi ketika MTEK waktu itu memutuskan melakukan penerbitan saham baru supaya bisa dapat tambahan modal untuk mengembangkan bisnisnya di sektor digital, media, layanan kesehatan, dan lain-lain, Grab menyatakan minatnya untuk partisipasi dan akhirnya direalisasikan lewat investasinya di Edge Holdings Inc. ya, lewat Edge Holding Inc. di MTEK ini. Dengan penggalangan dana lewat private placement tadi, MTEK yakin nih bakal ada peluang baru dalam ekonomi digital dan tidak menutup kemungkinan peluang tersebut akan berkaitan dengan bisnis Grab atau peluang baru yang bisa dikembangkan melalui kerjasama antara Grab dan MTEK. Dari sinilah isu merger atau penggabungan usaha itu beredar gitu ya, mencuat kembali karena sebenarnya isu ini sudah dari tahun 2019 kalau tidak salah. Tapi apa sih sebetulnya hubungan OVO, Dana, Grab, dan MTEK ini? Kita lihat ya di slide berikutnya. Jadi kalau bicara Grab, ini sebagai perusahaan dekakorn asal Singapura dengan valuasinya adalah 14,3 miliar dolar Amerika Serikat. Ini menurut
data CB Insight, waktu itu awalnya memang bergerak di bidang transportasi atau ride hailing. Ada juga pengiriman makanannya lewat GrabFood, logistik, Grab Express dan sebagainya ya. Tapi lama-kelamaan Grab juga menambah bisnisnya, merambah bisnis baru yaitu pembayaran digital. Dan belakangan diketahui bahwa Grab sudah menguasai sekitar 39,2% sahamnya OVO nih, yang juga digunakan sebagai salah satu metode pembayaran layanan Grab. Selain itu saham OVO ini juga dipegang oleh unicorn asal Indonesia yaitu Tokopedia. Ini punya paling besar sahamnya, paling banyak sahamnya yaitu sebesar 41,1%. Sisanya ada dari Tokyo Century. Nah, kalau OVO-nya sendiri valuasinya berapa sih? Kalau dari data CB Insights ini sebesar 2,9 miliar dolar Amerika Serikat. Masuknya masih unicorn ya, karena udah di atas 1 miliar dolar AS. Sementara ini OVO tadi. Kalau Dana ini kan layanan dompet digital juga yang disediakan oleh namanya perusahaan Elang Andalan Nusantara. Elang Andalan Nusantara atau EAN. Nah, EAN ini adalah cucu usaha dari MTech tadi. Jadi MTech itu punya saham EAN lewat anak usahanya yaitu Kreatif Media Karya atau KMK gitu ya. Nah, sebetulnya KMK ini awalnya punya 55% saham EAN, tapi ternyata baru-baru ini baru diketahui lagi itu per Desember 2020 KMA sudah menjual sedikit sahamnya yaitu sekitar 6% saham KMK di EAN sehingga totalnya sekarang sisa 49% saja gitu ya. Jadi bukan lagi pengendali dari dompet digital ini dan sisanya dipegang oleh Ant Financial Group. Jadi isu OVO dan Dana merger ini tadi bukan baru kali ini aja tapi sudah beredar dari tahun 2019. Kalau dulu Grab dikabarkan akan mencaplok sahamnya Dana langsung ke Dana gitu ya, tapi ternyata kan tidak benar gitu dan ternyata sekarang mungkin Grab agak sedikit bermain halus gitu ya supaya nggak terlalu kelihatan nih bahwa akan menggabungkan OVO dan Dananya. Muncullah Grab akhirnya mencaplok saham MTech dulu kayak gitu, nggak ada yang tahu kalau nantinya betul-betul OVO dan Dana merger gitu. Tapi kemarin dalam keterangan perusahaan MTech dipastikan dan dibantah gitu ya mentah-mentah bahwa isu antara merger OVO dan Dana ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan aksi korporasi Grab membeli saham MTech kayak gitu. Tapi seandainya OVO dan Dana jadi merger, kira-kira akan seperti apa sih peta persaingan dompet digital di Indonesia gitu ya. Ini ada banyak sebetulnya riset dari yang menunjukkan bahwa ada beberapa e-wallet terpopuler di Indonesia gitu ya. Kita lihat ini yang terbaru, dua yang terbaru. Yang pertama dari iPrice dan App Annie, ini berdasarkan jumlah penggunaan aktif dan unduhan aplikasi per kuartal 2 2020 itu sebenarnya dari kuartal 2 2019 ininya sama, petanya atau rankingnya sama gitu ya. Di urutan pertama ini ada Gojek, kemudian di urutan keduanya baru OVO, baru di urutan ketiganya ada Dana, dan di urutan keempatnya ada dari BUMN kita, dari bank-bank BUMN gitu ya, yang akhirnya menerbitkan dompet digital bernama Link Aja. Nah, kalau dilihat lagi per kuartal 2 2020 ini baik berdasarkan jumlah pengguna aktifnya dan unduhan aplikasinya, 4 inilah yang terbanyak gitu ya, yang paling populer. Dan ada hasilnya juga kalau ditanya yang paling familiar menurut responden yang dihimpun oleh iPrice dan App Annie ini, 58% itu memilih Gojek gitu ya. Baru kemudian sisanya OVO sebanyak 29%, Dana itu sebanyak 9% dan Link Aja 4%. Ini per kuartal 2 berarti sampai Juni 2020 kemarin gitu ya. Tapi kemudian ada riset terbaru lagi yang dihimpun oleh Snapchart nih. Ini dari Snapchart sebetulnya sudah sejak Juni 2020 kemarin, artinya ketika pandemi sudah ada di Indonesia gitu ya. Ada sesuatu yang menarik karena di situ muncul nama yang tidak ada di riset iPrice dan App Annie ini, yaitu ada ShopeePay. Bahkan bukan cuma muncul tapi ShopeePay itu langsung ada di urutan pertamanya, itu dari Juni. Tapi kemudian diupdate lagi per September sampai per Desember 2020 kemarin gitu ya, sampai ini data terbarunya Desember 2020, ternyata ShopeePay lah yang menjadi nomor 1 dilihat dari pangsa penggunanya ada 30%. Kemudian
OVO ini ada 23% di urutan kedua, Dana 17%, GoPay ini ada 22%, kemudian baru Link Aja ini ada 9% gitu ya. Baru nilai transaksinya dari nilai transaksinya ShopeePay juga di urutan pertama 36%, OVO 21%, Dana kemudian 18% sama dengan GoPay gitu ya. Baru Link Aja di urutan terakhir itu 7%. Jadi memang ShopeePay dibandingkan dengan dompet digital yang ini tergolongnya masih baru ya, tapi dari hasil riset Snapchart tadi ShopeePay itu punya perkembangan yang lebih pesat di antara dompet digital yang lainnya di masa pandemi ini, karena memang ada banyak promosi gitu ya. Jadi akhirnya pengguna juga pastinya konsumen nyarinya yang promonya banyak dong, dan itu kelihatan banget ternyata pesat banget, bahkan langsung mengalahkan Gojek, OVO, Dana, dan Link Aja tadi ya. Jadi kalau seandainya OVO dan Dana ini jadi merger, otomatis saingannya gitu ya, berarti yang kita khawatirkan bukan lagi GoPay nih atau dari Gojek yang sudah memiliki valuasi sebagai unicorn juga ya, 10 miliar dolar AS. Bisa-bisa yang harus dikhawatirkan adalah ShopeePay ini, karena dia baru dan langsung muncul melejit namanya gitu ya, dengan promosi-promosi yang ada. Tapi balik lagi semuanya ini tergantung dari preferensi konsumennya masing-masing gitu ya, dan keberlanjutan usaha dari setiap dompet digital tadi. Seandainya kayak tadi ShopeePay hanya di awal-awal aja bisa bakar uangnya dengan berbagai promosi, tapi kedepannya ternyata tidak berkelanjutan bisnisnya, ya bisa jadi pengguna atau konsumen tadi balik lagi ke dompet-dompet digital yang lainnya gitu ya. Dan kalau misalnya nanti OVO dan Dana betul-betul jadi merger, tidak menutup kemungkinan juga bisa menjadi penguasa pasar nomor 1. Tapi kan kita pernah dengar juga ya, ada kabar bahwa Gojek dan Grab ini justru mau merger. Jadi seru banget kalau kita ngomongin perang dompet digital Republik Indonesia ini. Kita nantikan sama-sama siapa sih sebetulnya yang akan menjadi penguasa pasar digital di tanah air.